Selamat datang di YouTube channel saya. Hari ini saya akan membahas mengenai 4G modem wireless router merek Tenda. Untuk tipenya 4G 680 4G 680 V2. Jadi perangkat ini berfungsi sebagai 4G modem sekaligus sebagai WiFi router. Bagi kalian semua yang butuh koneksi jaringan internet real time di rumah secara wireless dengan menggunakan sumber dari sinyal 3G atau 4G, kalian bisa gunakan modem ini. Jadi ini saya dapatkan di toko online bulan Mei ini seharga di bawah 1 juta. Cukup worth it saya rasa ya. Jadi rencananya modem ini akan saya gunakan untuk connect ke CCTV online atau IP cam di rumah. Jadi bisa kita pantau secara online di mana saja. Pertama kita install modem ini supaya dapat sinyal wifi di rumah, kemudian kita install IP cam dan kita bisa pantau dari mana saja. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu unboxing. Kita mulai unboxing sekarang dan lihat apa saja isinya. Yang pertama, ini modemnya. Bentuknya cukup unik. Ada port power, tombol power, ini line RJ untuk kabel data, ini untuk telepon. Jadi kita bisa connect komputer menggunakan kabel lewat port ini. Dan VoLTE telepon menggunakan port ini. Di sini ada port untuk antena, 2 antena. Untuk indikatornya, indikator power, indikator wifi, LAN, ini jika LAN-nya digunakan ya, di belakang tadi ini port LAN. Kemudian internet, ini jika internetnya aktif. Kemudian ini kekuatan sinyalnya, indikatornya ada di sini. Oke, berikutnya yang ada di dalam box, kabel LAN, kabel telepon, antena ada 2, oke. Adaptor untuk input power. Ini
Oh, kartu garansi kemudian manual book, tunjuk instalasi. Jadi ini isi paketnya: modem, antena, kabel LAN, kabel telepon, adaptor untuk input power, kartu garansi, dan manual book petunjuk instalasi. Oke, sekarang kita mulai untuk coba install. Yang pertama kita pasang antenanya. Kanan kiri tidak ada beda, jadi bisa dipasang bolak-balik. Setelah antena terpasang, kita masukkan SIM cardnya. Nah, di sini ada slot untuk masukkan SIM card. Ini tombol reset dan ini tombol WPS kalau kita mau connect ke wifi nya. Oke, ini sepertinya ukurannya ukuran SIM card normal ya. Kita coba masukkan. Saya coba pakai kartu 4G. Bentar. Ya, sudah terpasang. Kemudian berikutnya kita coba pasang powernya. Oke. Sekarang kita coba nyalakan. Oke, kita tunggu sebentar. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk mengaktifkan paket internet di kartu datanya ya. Jadi sebelumnya ini saya aktifkan di handphone untuk paket internet. Ini saya gunakan provider yang ini informasinya dia kuotanya always on selama masa aktif. Jadi tidak bulanan. Oke, kita sudah dapat sinyal di sini. Kita dapat 2 bar. Kemudian lampu
indikator internet sudah berkedip warna biru. Jika menurut manual book seharusnya WiFi nya sudah bisa digunakan. Kita coba sekarang. Sekarang kita coba connect WiFi modem ini menggunakan laptop. Jadi sudah tampil di sini. Defaultnya nama WiFi-nya Tenda CC9C. Kita coba connect sekarang. Oke, passwordnya ini semua ada di belakang modem. Untuk WiFi name, nama WiFi-nya dengan passwordnya semua sudah tertera di belakang modem. Oke, ini nama WiFi-nya, dan ini passwordnya. Ini semua user dan password defaultnya. Jadi kita bisa rubah melalui komputer. Nanti kita coba. Oke, sudah dimasukkan. Kita coba connect sekarang. Oke, sudah terhubung. Oke, kita coba browsing. Nah, kita sudah bisa connect. Cukup mudah instalasinya. Di luar itu untuk mengubah WiFi name dengan password, kita bisa login melalui IP yang sudah diberikan. Ayo kita coba. Oke, sekarang kita mau coba login ke dalam modemnya. Masuk ke dalam menu pengaturan di dalam modem. Yang pertama kita lakukan adalah membuka web browser. Kemudian kita masukkan IP yang sudah tertera di belakang modem tadi ya. 192.168.0.1. Oke, kita masuk ke halaman awal. Kemudian untuk account dan password ini juga sudah tertera di belakang modem. Kita gunakan admin dan admin. Nah, untuk user dan passwordnya juga nanti bisa diubah di dalam menu pengaturannya. Kita coba login sekarang. Oke, kita sudah masuk ke menu pengaturan. Ini halaman utama, berisi informasi mengenai LAN-nya, mengenai jaringannya. Oh, saat ini kita sedang terhubung ke jaringan 3G. Jadi memang modem ini support 3G dan 4G. Oke, kemudian kita masuk ke menu pengaturan WiFi. Nama WiFi dan password bisa kita ubah di item SSID ini dan preset key. Ini kita bisa ubah. Oke, kita coba ubah sekarang. WiFi name-nya kita pakai rumahku. Kemudian preset key-nya atau passwordnya kita coba pakai password 123. Apply. Oke. Sedang dalam proses pengubahan. Nah, kita sudah terputus. Itu artinya passwordnya sudah
berubah, user dan passwordnya sudah berubah, nama wifi-nya sudah terbaca, sudah berubah ya. Kita tunggu sampai modemnya terhubung ke jaringan 3G atau 4G, kemudian kita coba masuk ke menu pengaturan lagi. Oke, kita coba connect ya. Nah, kita diminta masukkan password yang baru. Password 123. Oke, kemudian klik next. Ya, kita sudah terhubung. Sekarang kita coba masuk lagi ke menu pengaturan 192.168.1. Oke. Ini sebenarnya akun dan password default ya. Jika mau mengubah bisa kita lakukan juga. Kita coba masuk ke dalam. Oke, ini kita cek nama wifi dan password sudah berubah. Kemudian kita lihat tiap menunya. Home, ini informasi saja. Kita masih terhubung ke jaringan 3G. Jika masuk ke jaringan 3G, lampu indikator internet akan berkedip warna hijau. Tapi jika kita connect ke 4G, lampu indikator internet akan berkedip warna biru. Ini semua tergantung jaringan di lokasi kalian masing-masing ya. Oke, ini wizard ini untuk setting LAN. Ini WAN-nya. Di sini ada menu SMS. SMS ini kita bisa menulis SMS baru maupun check inbox, outbox ya. Jadi untuk registrasi paket data mungkin bisa pakai ini juga. Ini kita ketik nomornya, kemudian message-nya, kemudian cek di inbox. Ini pengaturan wifi. Sistem. Oke. Nah, di sini ada password nih. Di sini kita bisa mengubah password login ke menu pengaturan tadi. Defaultnya itu usernya admin, kemudian passwordnya admin juga. Kita bisa ubah di sini. Misalnya dari admin menjadi admin 1 dan new password. Oh, sorry. Kita langsung masukkan new password. Admin 1. Oke, jadi di sini kita masukkan password yang baru beserta terus kemudian retype ya, ketik ulang password baru. Jadi tidak perlu masukkan password yang lama. Kemudian password menggunakan password yang baru. A besar @min 1. Login. Ya, oke. Kita sudah bisa mengubah nama dan password wifi, kemudian mengubah password untuk login ke menu pengaturannya juga. Baik, saya rasa cukup mudah. Sebenarnya jika kita tidak mau mengubah apapun, kita tidak perlu masuk ke menu ini. Jadi kalau mau yang simpel-simpel saja, cukup install modemnya, pasang antena, masukkan SIM card, kemudian hubungkan ke kabel power adaptornya,
Kemudian kita tinggal nyalakan saja, ini modem sudah bisa digunakan dengan nama WiFi dan password WiFi defaultnya yang tertera di belakang modemnya. Oke, demikian review kita hari ini. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih.